Baik lagi bersama kita di Musik Ngulik Musik bersama saya Christopher Dan saya Rif dan kita bukan Superman. Nah hari ini kita pengen reaction ya sebuah video yang keluar di awal tahun ini dan ini menarik banget, yaitu band Noah. Dia meremake beberapa lagu mereka. Dan hari ini kita juga ditemani sama Pak Roni. Welcome Pak Roni. Selamat datang juga, selamat berjumpa kembali, good to see you again. Dan hari ini kita bakal minta tolong Pak Roni nih sebagai ya pencipta lagu juga ya Pak Roni ya, mengarang beberapa lagu. Terus orang yang Lagu-lagu lah. ambil kuliah musik juga, terus ya paham sedikit-sedikit tentang teologi lah kira-kira ya Pak ya. Dan kita akan bedah kira-kira dari liriknya Bintang di Surga ini dia ngomongin soal apa sih dan kaitannya dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen yang bisa dibilang kayak gimana. Pertama kali ini kita bahas lagu sekuler, Benar. lagu umum. Dan challenging nih rasanya, Hah? challenging banget ya. Yes. Musika. Oke, langsung aja kita. Let's go. Intro itu. Gimana intronya menurut bapak-bapak sekalian di sini? Saya lihat sih di sini ya, ini kan remake ya. Saya zamanin Noah ini waktu masih namanya Peter Pan lagu ini. Jadi dia ini masih belum ada siapa? David. Iya. Jadi karakter musiknya masih yang cuma dominan tuh gitar ya. Gitar, main efek sama drum. Tapi di sini kita udah masuk, udah denger nuansa-nuansa elektronik tuh dari beatnya, dari rhythm drumnya, dia pakai drum machine itu, sama ada arpeggiatornya. Cuma dia itu nggak buang yang di awal tuh gesekan-gesekan biolanya itu loh, itu kan asli banget tuh dari yang pertama, sama Melodi gitar. melodi Lick gitarnya, gitarnya. betul, lick gitarnya persis mas ya. Tapi di awal itu seperti ya, orang sudah dibawa memang kayak suasana lagunya, Iya, Bintang di iya. Surga dan nuansa kosmik begitu ya. Iya, nuansanya kayak antar Lebar berantau, banget gitu. bukan di dunia ini gitu. Iya. Kayak nggak ada chord, dia cuma main melodi, juga intervalnya juga nggak tahu interval apa dia. Menarik sih. Oke, lanjut. Perasaanku terbang karanganku jauh, langit kan menangkapku walau kan terjatuh. Dan bila semua tercipta hanya untukku merasakan semua yang tercipta, hampa hidup terasa. Beat drum yang baru masuk. Sama ini nggak tahu ya, dentuman bassnya lebih kerasa nggak sih dibanding lagu aslinya? Ini drum mesinnya masih main nggak ya? Kayaknya nebelin bagian beatnya dong. Berarti bisa ya gitu ya? Nggak tabrak Bisa. ya? Boleh juga. Jadi di double pakai suara akustik sama ini. Boleh. Lelah tetap ku mencari hati untukku membagi, menemani langkahku namun tak berarti. Dan bila semua tercipta tanpa harus ku merasakan cinta yang tersisa, hampa hidup terasa. Model-model drop. Surga dan semua alam dan kasih yang setia dan cara yang nyata. Oh bintang di surga, berikan cerita dan kasih yang
yang aku notice sih dia buildnya enak banget ya. Di depannya tuh kayak lebar, terus tiba-tiba di tengahnya tuh ada berhenti sebentar, terus dia mulai masuk beat kenceng gitu kan. Iya, sama itu dia kasih efek gitar di chorusnya lebih kasar lagi ya, distorsinya. Gue kelihatan grand begitu ya, lebih besar gitu. Ini kerasa aransemen gereja banget ya sih sebenarnya. Depannya, maksudnya bisa kepake banget gak sih? Iya, kayak yang sebelum chorus dia kasih ada res 1 bar itu. Iya. Sama ini ya, progresi chordnya unik ini. Saya suka yang di chorusnya. Bagai bintang di sor 4 kan. Da 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 1 kan. Da di da di da itu kemana? 5 kayaknya. 5 ya. Itu kayak progresi nggak umum gitu loh. Iya dong. Lagu-lagu pop kan biasa 1625. Tapi emang kayaknya banyak band ini maksudnya power pop ya, banyak band power pop. Power pop itu apa? Power pop itu pop tapi yang genre kan? Iya. Oke. Ada unsur rocknya dikit, jadi gitarnya masih pakai distorsi gitu-gitu. Jadi pop cuman dia yang lebih itulah. Sama lebih pop ngehit. rock. Sama pop rock ya mungkin 11-12 sih gitu. Gitu ya. Cuman lebih kental, kalau power pop lebih kental popnya sih. Jadi kayak Niji, The Massive gitu maksudnya pop. Oh itu pop tuh pop band-band sih. Iya. genre. Dan apa ya? Chord-chord kayak gini tuh sangat sering dipakai apa ya? Mungkin chord-chord yang sedikit aneh ini agak sering dipakai di band-band 2000-an sih, kayak mereka. Terus Shallow Seven kan juga progresi chordnya kan nyeleneh tuh. Lumayan gitu. Ya tapi model juga model style ya. Musiknya ya memang hampir sama kayak zaman-zaman ya. Tahun-tahun 2000-an itu. Iya. Ya. Ya memangnya lagu tahun 2000-an. Cuma Iya, dia betul. ya. Aku 2000 Iya, aransemen ulang kan. Iya. Tapi dengan ya, 2004 satuan ya lebih banyak Modern. betul. Iya, betul. Ya. Jadi dia nggak ilangin cirinya, cuma dia tebelin pakai gaya musik sekarang itu, kayak drama scene tadi. Jadi seperti di packing ulang begitu ya. Remake. Ini kan udah Peter Pan banget lah ya. Udah Peter Pan banget kan. Iya, sampai di Yang sini udah. sekarang ke belakang. Benar. Aku mencari hati untukku membagi, menemani langkahku, namun tak berarti. Dan bila semua tercipta tanpa harus ku merasakan semua yang tercipta, tanpa hidup terasa bagai bintang di surga yang seluruh warna, dan kasih yang setia dan cahaya nyata. Oh bintang di surga, berikan cerita dan kasih yang setia dan cahaya nyata. Bintang di surga. Keenakan nonton. Keenakan nonton. Ya udah ke belakang udahlah, lagu dia masih sama yang dulu ya.
Dan mulai dari aku notisnya sih kayaknya mulai dari ref kedua tuh bassnya udah mulai lebih main ya, maksudnya udah mulai masukin melodi-melodi. Dan di belakang backgroundnya itu suara gitar full elektrik, gitar listrik, atau ada suara semacam anu ya? Kayak semacam elektrik kayaknya dua synthesizer gitar ya? ini kayaknya dua synthesizer gitar. juga sih. Iya, karena suasana synthesizer itu yang membuat suasana, ya itu seperti saya katakan tadi, Lebih cosmic, ngawal, ya, iya. Cosmicnya itu jadi aneh, tetap dipertahankan, jadi seperti kita masuk itu dalam, kalau kita saksikan film-film yang angkasa luar kayak Star Trek Astral, gitu ya, astral ya. kan aneh ya, seperti gitu ya. Iya benar. Dan aku ada notice satu hal lagi sih, ini mungkin bisa jadi catatan buat para gitaris juga, dia main padat melodi itu di bagian verse, sedangkan di refnya dia full main chord aja kan. Betul. Power Jadi- chord. jadi itu bisa membantu untuk Dinamika. nyanyian jemaat ya, nyanyian jemaat juga jadi lebih Bikin kena sih. dinamikanya ya. Jadi menuntun orang tuh nyanyi gitu ya. ya. Untuk orang tuh nyanyi. Jadi di awal tuh maksudnya di bagian verse itu dikasih melodi sedikit-sedikit, sedangkan di ref itu benar-benar nge-beat orang untuk nyanyi sih. Kalau yang aku rasain kayak gitu. Jadi dia ini dinamikanya mulai lembut sampai ke ujung keras tuh, udah gak ada naik turun. Iya. Oke. Kita sekarang ngomongin yang bagian seru nih, soal liriknya sama konsep video klipnya. Aku agak gak nyambung sih. Bintang di surga. Ini apa sih, kayak Terminator gitu nggak sih video klipnya toh? Ya kan, Arnold Schwarzenegger itu kan, robot-robot. Dia ini penjahat apa baik nih? Terminator Rise Up kayaknya. Iya. Ini sih Hah? kalau ceritanya kayaknya dia karena popeng ya sama teman-temannya, terus Iya. makanya dikepung polisi gitu kan. Ya. Coba kita cari liriknya dulu. Tapi dia jadi tokoh utama ya. Iya. Menarik. Film-film belakangan berapa tahun terakhir menyoroti point of view-nya orang jahat. Joker, ya kan? Suicide Squad. Lihat lirik. Kita bahas gimana nih? Per frase gini kan? Atau Coba kita lihat frase Boleh, ya. dibedah Per frase satu-satu. gitu ya. coba Pak Roni gimana lihat nih? Masih ku merasa angkuh, terbangkan anganku jauh, langit kan menangkapku walau kan terjatuh. Aku tangkapnya ini yang dikejar rimanya ya. Ya. Tapi maknanya saya bingung semua. Masih ku merasa angku ya, terbangkan anganku jauh, langit kan menangkapku walau kan terjatuh. Seperti apa ya? Seperti sedang mengejar sesuatu tetapi yang nggak mungkin dia raih gitu kan ya. Karena kan ya, masih ku merasa angku, jadi seperti dia tuh push dirinya itu untuk kejar gitu. Tapi sebenarnya dia sadar dia pasti akan terjatuh gitu, tapi dia tetap push dirinya ya. Berarti langit yang dia maksud ini dia nggak ngomong siapa nih? Biasa kan kita tahu istilah langit yang ngomong kuasa di luar kita, Iya, ngomong iya. Tuhan kah apa kan? Ya ini kayak itu yang memang anu ya. Agak kurang jelas ya. Iya, terlalu anu ya, kabur ya itu kita anu ya. Aku nangkepnya malah ini ya, kesombongan manusia ya. Maksudnya semua tuh bisa dikejar, semua bisa dimiliki. Walaupun jatuh, semua tuh masih bisa digapai gitu loh, Pak. Nah itu juga bisa Menangkap. poin-poin yang baik juga, jadi artinya bahwa apa? Betul, bicara keangkuhan manusia, kesombongan manusia untuk menggapai, sebenarnya dia itu sebenarnya nggak mampu lagi sebenarnya, tapi dia gitu ya kan ya, mencoba meraih. Apalagi coba lihat di frase di anu ya, di verse berikutnya tuh ya. Dan bila semua tercipta hanya untukku merasakan, semua yang tercipta hampa hidup terasa. Itu seolah-olah kalau kita tambahkan satu kata yang tidak ada ya di situ ya. Dan bila semua tercipta hanya untukku merasakan, maka seakan gitu ya, semua yang tercipta hampa hidup terasa gitu. Kalau kita bahasakan, jadi kan seperti dia itu bilang gitu sama dirinya ya, apa ya? Ya terus ngapain aku gitu ya? Kalau semuanya kita hanya bisa ngerasakan doang, tapi ya mungkin tidak bisa kita raih gitu ya. Nah, berarti kan semua yang tercipta hampa hidup terasa gitu. Jadi kalau kamu lihat Rip, apakah ini ya mengarah kepada yang namanya sinisme dengan hidup nggak? Atau fatalisme nggak bisa? Kalau dalam bahasa dari seorang seorang yang namanya dalam kisah Salomo, dia menulis Bisa pengkhotbah. nggak kita tarikin ke situ? Iya. Pengkhotbah. Iya, berarti kan sia-sia dia kejar semuanya gitu kan. Tapi ada nuansa yang berbeda sih, karena saya lihat di nuansanya pengkhotbah itu dia bisa mengatakan sia-sia ketika dia sudah merasakan dan menemukan, kayak Paulus
di salah satu suratnya dia bilang semua aku anggap sampah ketika aku kenal Yesus gitu kan. Betul. Padahal semua pencapaian duniawi dia tuh sebagai orang Yahudi kan. Kalau Nah, di sini tapi nuansanya kayak dia belum negatif nyampe, gitu ya. dia belum nyampai, Nah. dia belum nyampai, tapi dia sudah merasakan, dia sudah membayangkan dirinya Bila gitu. ya, ada Iya. kata bila Ya, gitu. gitu ya. Akhirnya maka bisa saja kita bisa katakan ya mungkin bisa terjebak di dalam spirit sinis melihat sesuatu gitu ya, karena dia hanya bisa ngerasa tapi nggak bisa dapat gitu kan. Ya betul, kalau memang Pak Khotbah memang dia sudah merasa Sudah lewat dulu nih. ya, tapi dia lihat ternyata sia-sia gitu kan ya. Lanjut. Lelah tatapku mencari hati untuk membagi, menemani langkahku namun tak berarti. Gimana nih Pak Ron pandangannya? Lelah tatapku mencari, Cari partner tuh dia berarti. ya, Lelah hati tatapku untukku mencari hati membagi, untuk membagi. menemani langkahku namun tak berarti. Jadi ya benar, cari partner hidup Cari ya. pasangan nggak nemu-nemu Iya. ya. Dia udah lihat kemana Tapi nggak ketemu ya. Ya, dia lihat kemana-mana tapi nggak ada yang cocok. Nggak Iya. cocok gitu ya. Entah dia seleranya tinggi apa. Aduh. Ya terus ini kemudian diulang ya, dan bila semua tercipta tanpa harus ku merasakan. Kalau saya tambahkan satu kata yang memang tidak ada muncul itu, maka cinta yang tersisa. Kok ini semua ini cinta ya? Iya, dia bedain liriknya. Oh, oke. Jadi dia sekarang lagi fokus, mungkin lebih mengarah kepada ya benar, mencari cinta. Ya, mencari cinta tapi nggak ketemu. Jadi jadi dia hanya bisa merasakan. Jadi ingat dongeng masa lalu. Si Pungkuk merindukan bulan, jadinya kayak begitu ya. Apa Hanspeck ya? Gitu ya. Jadi ingin dapatkan cinta tapi ternyata ya nggak. Make sense sih kalau lihat chorusnya. Berarti bintang di surga yang dia maksud ini sosok itu tuh. Sosok yang dicari-cari. Dicari-cari. Ya kan? Iya. Yang mungkin apa ya, bintang di surga dan seluruh warna, bayangannya tuh sempurna banget tapi sangat sulit untuk ditemukan gitu. Maksudnya muluk-muluk ya. sangat muluk banget. Ini lebih baik single daripada gak dapat bintang di surga. Iya. Iya, terus refnya kan diulang. Udah sih cuma itu. Cuma emang gaya bahasanya susah dicerna. Gak tahu ya, kita nanti mungkin perlu cari sumber yang emang dari penciptanya langsung kan masih hidup juga. Iya betul sih. Cuman kalau saya lihat dari perspektif yang memang apalagi ya kita mencintai ingin mencintai, ya memang itu hasrat yang ada dalam diri kita kan, karena kita manusia kan memang diciptakan dengan kapasitas untuk mencintai. Ada yang juga yang mengatakan kita itu diciptakan itu dengan kapasitas itu punya desire, hasrat. Ya hasrat apa ya? Tentu hasrat drive untuk mencintai begitu ya. Nah, memang artinya gini, karena cinta itu kan sifatnya itu kan kita mau berbagi dengan seseorang kan ya, mau berbagi dan orang pun itu pun berbagi. Karena kalau kita lihat dari perspektif ya, ini kita bicara dalam konteks iman Kristen katakan begitu ya, iman Kristen kita kan diciptakan di dalam apa? Segambar dengan rupa Allah yang kita yakini bersama bahwa Allah itu adalah Allah ya di dalam 3 pribadi katakan begitu ya, yang kita percaya sebagai Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan Allah itu kan selalu berbagi kasih antara satu ya, saling yang memberikan kasih itu kepada satu yang dengan begitu sempurna. Nah, kita diciptakan dalam polanya Allah, patternnya Allah itu, maka kapasitas mencinta itu kan pasti ada. Tapi kan kita berbagi cinta itu ya. Nah, cuma ketika cinta itu tidak arti apa istilahnya dalam Nggak ada timbal baliknya. Timbal baliknya itu kan hasil kita itu kan rasanya akhirnya kadang kita terjerumus merasa terus ngapain aku ya. Jadi seperti hidup itu hampa. Nah, bicara tentang hampa itu ya. Ya memang pada akhirnya ketika kita, kalau saya kutip lah katakan dari apa yang dikatakan seorang ilmuwan Prancis ya di abad-abad mungkin sekitar abad 19 kah atau Blaise Pascal abad 19 atau abad 18 ya, sekitar segitulah ya, sekitar segitu ya. Dia pernah menuliskan gini, di dalam hati manusia itu kan ada ruang yang kosong, tidak bisa diisi apapun, hanya bisa diisi oleh Tuhan sendiri katanya. Nah, kenapa dibilang gitu? Karena Tuhan itu adalah puncak dari kasih manusia.
cinta manusia itu. Nah, ketika hati manusia, cinta manusia itu diisi dengan pusat cinta, maka ya no problem. Dia mencintai tapi nggak mendapat timbal balik gitu ya, sambutan baik, no problem, karena dia sudah mendapatkan cinta. Tetapi kalau dia dapat itu, ya syukur, berarti kan cintanya mendapatkan respons begitu kan ya. Ya. Ini yang saya tangkap ya. Jadi saya setuju banget soal contoh paling perfect itu dari kasih adalah relasi di antara Allah Tritunggal. Berarti kalau dari lagu ini kan kita lihat dia ini, si subjek di dalam lagu ini punya gambaran tinggi terhadap sosok yang mestinya dia cintai tapi dia nggak dapat. Kalau kita pakai mindset atau worldview kekristenan, artinya yang mesti dibenar itu bukan buru-buru cari pasangan ya, tapi gimana worldview kita di shape dulu kan, Di situ supaya punya konsep kasih yang benar itu gimana. artinya cintanya kita itu dibentuk dulu Betul. dengan cintanya. Betul. Ya, oke. Ya ini baik sekali memang. Sehingga dengan demikian ketika kita masuk ke dalam tahapan mencintai gitu ya, ya kita sudah merintis secara berbeda. Yes. Dan itu PR sih. PR banget. Gimana tuh? Pertanyaanku pribadi nih Pak Roni, gimana caranya kita merasakan, maksudnya mengalami cinta Tuhan dalam hidup kita? Maksudnya kan karena apa ya? Mungkin bagi banyak orang juga Tuhan tuh bentuknya abstrak. Kita nggak bisa mengerti Tuhan tuh gimana, kita nggak tahu cara Tuhan berkomunikasi ke kita tuh gimana. Nah, cara kita bisa tahu Tuhan cinta kita tuh gimana? Kalau dari sesama manusia kan, oh dia sering ngasih, misalnya ngasih hadiah, atau dia sering memuji kita, dia sering nemenin kita kan, ya ada macam-macam bentuk itu kan bahasa kasih kan ya. Iya. Caranya kita tahu merasakan kasih Tuhan di hidup kita tuh gimana Pak? Kalau saya bicara dari perspektif ini ya, saya berbicara dari perspektif kita di dalam, kalau ini dari apa ya, Christian worldview ya, dari pandangan kan ya, cara Kristen melihat ya, kita kan kenal ada namanya anugerah umum dengan anugerah khusus ya. Dari anugerah umum itu kalau kita bisa tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita, ketika kita bangun pagi bisa menghirup udara, itu sebenarnya kita tahu kasih Allah itu masih dicurahkan bagi kita. Dia kan bilang ya kalau di dalam sudut pandang kekristenan itu kan bilang Tuhan itu kan ya baik untuk semua orang. Mazmur juga mencatat demikian, Tuhan itu baik kepada semua orang, kasihnya dia curahkan kepada semua orang. Contohnya seperti apa? Ketika dia turunkan hujan, ya dia nggak pilih-pilih itu. Dia nggak pilih di tempat ini banyak ada kumpulan orang yang berdosa, di sana kumpulan yang orang benar, dia nggak pilih. Semuanya kasih hujan. Itu sebenarnya wujud real kalau kita bicara dari perspektif anugerah umum. Kasih itu dia berikan kepada kita. Kalau dari anugerah khusus, dari perspektif kekristenan kita sudah tahu putranya sendiri kan dia berikan ke kita kan, ya gitu. Oke. Ya menarik banget ya, lagu yang kita lihat hari ini pesannya tuh sebenarnya bisa digali cukup dalam, karena dia dari sisi penulis sendiri dia nggak menuliskan lirik ini secara gamblang ya, jadi sangat multitafsir sekali. Jadi kalau kalian teman-teman di rumah memang sengaja. Kalau teman-teman di rumah juga punya mungkin pandangan-pandangan yang menarik, juga silakan bisa tinggalkan di kolom komentar. Tulis di komen. Benar banget. Dan ya kayaknya segitu aja review kita kali ini. Teman-teman yang punya lagu yang mau dibahas bareng-bareng dengan kesotoyan kami, silakan tulis juga di kolom komen. Oke, sekian, saya Christopher Dan saya Rif, dan kita bukan Superman.